Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Terkait dengan berita yang beredar tentang pelantikan kepala sekolah, kami menanggapi bahwa pelantikan kepala sekolah itu sesuai dengan kebutuhan daerah, sesuai dengan kebutuhan sekolah. Karena apa? Karena latar belakang kita melantik kepala sekolah itu awalnya adalah terdapatnya 191 sekolah yang PLT. Malah di daerah Jangkat itu terdapat beberapa sekolah itu yang ada PLT itu di atas 10 tahun. Nah, beberapa sekolah, sehingga memang kenapa 10 tahun? Karena memang tidak ada yang menjadi kepala sekolah di situ. Kita merasa khawatir, merasa merugikan masyarakat di situ juga kan. Nah, ini yang PLT ini memang harus diisi gitu. Dan yang kedua, melantik kepala sekolah itu latar belakangnya ya kita sambil beberapa bulan melakukan evaluasi terhadap kepala sekolah yang ada di kota ini juga. Ya, kita terindikasi banyak kepala sekolah itu yang kompetensinya IT-nya lemah. Terus periodenya juga sudah banyak melebihi 2 periode kan. Maka sekalian kita lantik sekolah yang masih dijabat oleh PLT dan evaluasi terhadap sekolah yang lainnya juga. Maka kami melantik kemarin itu 237 kepala sekolah. Itu terkait keluhan ya mungkin kenapa kok di rolling gitu, sementara kok ada yang baru mau pensiun, sebentar lagi mau pensiun, tapi di rolling nih jauh nih, misal dari Tabir Lintas ke Lembah Masurai seperti itu. Dan juga ada beberapa kepala sekolah yang statusnya masih ada yang statusnya ada yang P3K yang bisa dijadikan kepala sekolah. Nah ini dari Dinas Pendidikan seperti apa nih Pak tanggapannya Pak? Silakan Pak. Baik, saya lupa didampingi oleh Kabid Dikdas Pak Tabri Ahmad MPD. Baik, terhadap rolling yang dilakukan kemarin itu termasuk bagian hal yang biasa, karena itu juga satu sisi juga merupakan pelayanan kita terhadap masyarakat. Apa yang saya katakan tadi itu terhadap kepala sekolah yang sudah berumur itu awalnya kita sudah tawarkan Bapak dan Ibu, karena kita regenerasi kan, ada guru-guru yang energik dan sangat kompeten, melebihi dari kemampuan kepala sekolah yang ada sekarang. Kenapa? IT dia bagus, attitude dia bagus, gitu. Kemudian kerjaan dia bagus. Sudah sewajarnya kita angkat. Maka kepala sekolah yang senior bolehlah dikatakan ada yang melebihi 2 periode, ada yang 3 periode, gitu ya. Maka kita upayakan diganti, gitu kan? Atau kita mutasi, gitu. Nah, kita ganti. Oleh karena itu, sekarang mengganti kepala sekolah ini tidak segampang dulu karena melalui sistem atau SIM KS PSTK, sistem informasi manajemen kepala sekolah, pengawas sekolah dan tenaga kependidikan. Nah, melalui SIM ini seseorang yang kita ganti ya itu kita masukkan ke dalam sistem namanya. Apabila kita masuk ke dalam sistem, kepala sekolah yang akan kita ganti atau yang akan kita mutasi itu pilihannya ada 2. Kalau tidak mutasi, dia harus mengundurkan diri. Nah itu, maka mutasi ini yang kita lakukan terhadap kepala sekolah yang lama itu. Kita sudah tawarkan kalau mereka tidak sanggup, kalau mereka ini sudah lama mengundurkan diri sajalah, karena tidak efektif lagi, banyak yang tidak efektif gitu kan. Nah, penilaian kami seperti itu. Untuk lebih detailnya penilaian seperti itu tuh Kabid Dikdas lebih paham gitu kan. Jadi nanti ya, maka setelah kita lakukan pemetaan dan input nama-nama yang bakal menjabat kepala sekolah ini, nah, tentu kita mengisi sekolah-sekolah di ujung yang kosong. Memang yang kosong tuh banyak yang diangkat. Nah, kalau tidak kita isi, kita zolim juga terhadap masyarakat itu. Sudah 10 tahun, ada 9 tahun,
Bahkan ada yang lebih dari 10 tahun, PLT kepala sekolah. Nggak ada PNS yang mau. Orang situ pun maunya ke kota sini. Nah, ini kesempatan bagi kami untuk mengisi itu juga. Nah, alangkah enaknya ya, sekolah itu sekarang dipimpin oleh kepala sekolah yang benar-benar lagi senior ya, kemudian sudah kompetensi juga. Terkait masalah mereka tidak menerima, itu kan pilihan masing-masing. Ya. Mereka boleh mengundurkan diri. Pilihannya itu gitu kan. Nah, itu. Saya kira itu jawaban yang saya berikan. Oleh guru itu kan guru merasa surat tersebut tidak resmi, Pak. Tanggapan Bapak sendiri seperti apa? Saya kira begini, secara substansi gitu kan, kita sudah melakukan seleksi terhadap kepala sekolah itu. Ini sebenarnya ada semua di akun masing-masing. Gitu kan. Terkait undangan itu kan sebenarnya formalitas saja. Undangan bisa saja dicetak maupun ditelepon. Gitu kan. Yang penting administrasi absennya ada gitu ya. Gitu kan. Yang penting waktu pelantikan mereka bisa hadir. Para guru Kepsek itu mau ketemu Kadis, telepon saya siap izin dulu ke kantor Diknas ini. Tetapi mereka bilang dia menunggu ketemu Kadis dengan Kabid Dikdas. Dan kebetulan Kabid Dikdas ini pagi kemarin menjadi saksi pernikahan keluarganya di Pemenang. Jadi memang sudah agak siang dia kantor. Siang dia ada di kantor, kan? Ini harus dijawab, gitu kan? Iya. Dan kami tidak ada merasa risih. Gitu. Minta komisi hari Senin nih. Sebagai aparat negara dan pejabat, sebagai kepala OPD, kami kalau diundang tentu wajib kami datang untuk memberikan penjelasan dan saya Dari kepala sekolah itu. siap, gitu kan? Terhadap dugaan ada apalah nama istilahnya tuh cawe-cawe lah atau apa-apalah gitu kan. Saya memastikan kalau saya dalam memproses ini saya bertanggung jawab, tidak ada ya. Tidak ada memungut biaya dan tidak ada meminta uang sedikit pun, boleh dibuktikan. Nah, itu kalau saya. Sudah pas, itulah jawaban yang harus disampaikan ke rekan media. Yang jelas kami melakukan pembebasan kepala sekolah sesuai dengan regulasi yang ada, sesuai dengan 7/2025, kemudian penugasannya pun by sistem KSP SDK. Ya silakan saja. Tapi saya mengatakan dalam sepengetahuan saya dalam rekrut kepala sekolah kemarin, pelantikan kemarin, saya tidak ada meminta biaya spesial pun yang kepala sekolah. Kira itu. Terima kasih.